Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan pelajaran sejarah Indonesia bersama Ibu Diana. Hari ini kita akan belajar mengenai nilai-nilai Sumpah Pemuda. Ya. Nah, jadi di sini saya mau share screen dulu. Sudah tampak di layar anak-anak sekalian? Sudah, Bu. Oke. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa dengan dipimpin oleh Abdul Aziz. Kayaknya Abdul Aziz di kelas ini. Siap, gerak. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak sekalian, agar kalian bisa mengakses ini, nanti Ibu kirimkan linknya ke ini ya. Ke Zoom. Sudah ada ya di room chatnya ya? Sudah, Bu. Oke. Nah, jadi sebelumnya saya mau mengecek kehadiran dulu. Abdul Aziz. Hadir, Bu. Oke. Dodi Lintar. Bu. Oke. Kemudian ada Mega. Ada, Bu. Grace Sandi. Grace Sandi ada? Ada, Bu. Ada. Oke. Kemudian yang terakhir ada Yeni. Hadir selalu, Bu. Oke. Good job ya semuanya yang hadir dan semoga semuanya dalam kondisi sehat. Oke. Sebelum kita mulai mau nanya dulu deh. Gimana sih perasaan kalian hari ini? Mendung, Bu, kayak cuaca. Aduh. Hari hujan, Bu. Hujan. Iya, Bu, dingin, Bu. Dingin. Ya, kalau dingin enaknya sambil belajar ya. Nah, Ya, Bu, betul. Jadi panas, Bu. Ya, Bu. jadi panas kan? Ya, pokoknya apapun yang kalian rasakan, semoga nantinya kalian selalu dalam kondisi atau perasaan yang bahagia. Ya. Nah, materi hari ini kita akan membahas tentang Sumpah Pemuda dan Jati Diri Keindonesiaan. Kalian pernah dengar istilah Sumpah Pemuda? Bu. Bentar lagi nih kita mau memperingati Hari Sumpah Pemuda ya. Tanggal berapa tuh Sumpah Pemuda itu diperingati? 28 Oktober, Bu. 28, Bu. Berarti H-23 ya. Kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah, untuk kompetensi dasar yang akan dicapai dalam pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menghargai nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini. Kemudian untuk keterampilannya nanti kalian akan menyajikan langkah-langkah dalam penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini. Ya, kemudian untuk tujuan pembelajaran hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ya. Kalian nanti akan analisis isu kontemporer dan mengaitkannya dengan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Nah, jadi nanti pembelajaran kita hari ini kalian akan dibagi ke dalam 2 kelompok ya, yang mana nanti setiap kelompok ini akan membahas mengenai isu kontemporer dan mengaitkannya dengan peristiwa-peristiwa atau nilai-nilai dari Sumpah Pemuda itu sendiri. Dingin, Pak. Nah, ini kayaknya pada lemes nih, bersemangat nih kayaknya nih anak-anak Ibu nih, kenapa nih? Jam terakhir ya soalnya ya?
Mohon Bu tunduk. Ya, Bu. Ya. Yang terakhir, Bu. Ngantuk ya, mari kita sama-sama Lapar, Bu. nyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Yuk, semuanya bisa berdiri ya. Ya, Bu. Oke. Dengar nggak di Nggak ada kalian? suaranya. Ada Nggak terdengar? ada suara. Nggak ada suaranya, Bu. Nggak ada. Satu bangsa, Satu bahasa kita pasti jaya karena untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka Indonesia tercinta bangsa dan bahasa bela bersama. Oke, ya tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, kira-kira ya apa sih makna dari lagu yang sudah kita nyanyikan bersama tuh? Apa ya? Maknanya tadi kan misalkan dari liriknya yang sudah kalian nyanyikan bersama. Nah, dan kaitannya sama pelajaran kita hari ini. Kira-kira apa ya? Menjaga Indonesia, Bu. Apa, Ajis? Menjaga Indonesia. Menjaga Indonesia. Oke, bagus. Yang lainnya? Dodi mungkin? Saya, Bu. Oh iya, Mega. Bagus, Mega. Ya, silakan. Ini tuh untuk menjaga kita tuh supaya menjadi bangsa yang menyadari kalau kita tuh satu nusa, satu bangsa. Makanya tuh harus dalam kesatuan yang utuh sebagai bangsa Indonesia, Bu. Betul sekali ya. Jadi kita harus menyadari bahwasanya kita itu adalah bangsa yang utuh, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Yang mana kita juga harus menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia itu. Ya, kaitannya dengan yang nanti kita akan pelajari di pertemuan hari ini. Nah, ada yang lain selain Abdul dan Mega? Tadi sepertinya Dodi mau menjawab ya? Sama Bu tadi sama Mega dan Ajis Bu. Jadi nggak jawab lagi. Iya. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi betul sekali tadi dari liriknya ya kita bisa lihat bahwasanya itu juga ada kaitannya dengan isi dari naskah Sumpah Pemuda ya. Nah, berikutnya ya untuk aktivitas pembelajaran kita hari ini nanti kalian akan dibagi ke dalam beberapa kelompok di sini ya. Nanti untuk kelompok pertama itu ada Dodi ya, kemudian Abdul Aziz dan juga Mega ya, itu untuk kelompok pertama. Dan untuk kelompok kedua itu ada Yeni dan juga Gresandi. Nah, nanti kalian silakan sekarang bisa duduk bersama kelompoknya masing-masing.
Oke, sudah ya, semua sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing. Ya, sekarang kalian bisa mengakses LKPD ya yang ada pada website yang sudah saya kirimkan di sini ya. Di sini ada lembar kerja peserta didik, kemudian juga ada bahan ajar yang nanti bisa kalian akses di sini. Ya, untuk LKPD nanti berisikan tentang langkah-langkah pengerjaan kalian. Jadi petunjuk pengerjaan tugasnya seperti apa, kemudian nanti kalian akan diarahkan kepada aplikasi Padlet yang sudah ada juga di aplikasi yang ini ya, nanti linknya sudah ada. Ini ya, nanti kalian tinggal klik saja. Nah, nanti akan muncul sebuah artikel ya, permasalahan yang kalian akan jawab pertanyaannya. Nah, kemudian nanti kalian bisa mengisinya di LKPD dan juga mengupload jawabannya ke sini. Nanti tinggal klik saja ini ya. Nah, kemudian tambahkan. Seperti itu caranya untuk pengerjaan permasalahan kita hari ini. Nah, sebelum kita menuju kepada permasalahan tadi ya, Nana, mari kita simak dulu video pembahasan materi terkait dengan Sumpah Pemuda. Suaranya terdengar, Nana? Terdengar, Bu. Sumpah Pemuda yang menyatukan bangsa. Tapi tahukah teman-teman, ada sejumlah fakta seputar Sumpah Pemuda yang menarik untuk kita ketahui. Ayo kita cari tahu sama-sama. Sumpah Pemuda lahir pada Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Para pemuda yang mengikrarkan Sumpah Pemuda berasal dari latar belakang suku, ras, dan agama yang berbeda. Meski punya latar belakang berbeda, para pemuda itu menyadari pentingnya persatuan untuk meraih kemerdekaan Indonesia yang selama ini mereka cita-citakan. Sejak awal abad ke-20, organisasi perjuangan kemerdekaan umumnya masih bersifat kedaerahan dan berjalan sendiri-sendiri. Setelah Sumpah Pemuda diikrarkan, semangat kedaerahan itu pun melebur menjadi satu kekuatan. Masa ini menjadi awal bangkitnya kesadaran nasional untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Pidato Muhammad Yamin dalam Kongres Pemuda II kesamaan bahasa yang tunggal. Yamin menganggap bahasa Melayu telah menjelma menjadi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, Yamin menegaskan bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak suku harus dipersatukan dengan bahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Dan pada Kongres Pemuda II, bahasa Indonesia disepakati sebagai bahasa persatuan. Di tengah pidato Sunario yang sedang berlangsung, Muhammad Yamin mendekati Ketua Kongres Sugondo Puspito. Yamin kemudian memberikan secari kertas sambil berbisik, "Saya punya rumusan resolusi yang lebih elok." Sugondo kemudian membaca rumusan tersebut dan tersenyum kepada Yamin. Para peserta kongres pun menyetujui rumusan itu, dan tercetuslah naskah Sumpah Pemuda yang menjiwai semangat perjuangan bangsa. Sumpah Pemuda diikrarkan di Gedung Indonesia Club Bebau di Jalan Kramat Raya 106. Tempat pembacaan Sumpah Pemuda itu sebenarnya rumah kos pelajar sekolah Dr. Pribumi. Di rumah itu, para pelajar sering berdiskusi tentang masalah sosial politik dan pergerakan nasional, hingga akhirnya mencetuskan ide pelaksanaan Kongres Pemuda 1 dan 2. Kini rumah itu dijadikan Museum Sumpah Pemuda. Apakah teman-teman sudah pernah mengunjunginya? Oke, nah tadi
materi singkat terkait dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, sampai di sini apa ada pertanyaan anak-anak terkait dengan materi Sumpah Pemuda tadi yang ditampilkan melalui video karikatur? Atau apakah kalian bisa menyimpulkan dari penampilan video tadi yang sudah begitu jelas ya menggambarkan mengenai bagaimana proses berlangsungnya Sumpah Pemuda, kemudian nilai-nilai dari Sumpah Pemuda itu sendiri atau peristiwa penting dari Sumpah Pemuda. Ya, Yeni mungkin? Iya, Bu. Jadi tadi Yeni menyimak video yang ditampilkan. Iya, Bu. Jadi Sumpah Pemuda itu diawali oleh beberapa tokoh pengajar, ya. Di antaranya ada Muhammad Yamin, Bu. Pada saat kongres berlangsung tuh rumusan yang ditulis oleh Muhammad Yamin itu yang dikenal dengan Sumpah Pemuda hari ini, Bu. Ya, bagus sekali jawabannya Yeni ya, sangat baik di situ. Artinya di sini Yeni menyimak baik-baik ya terkait dengan penayangan video yang sudah ditampilkan tadi. Nah, di sini ada sedikit pesan dari proklamator kita, Bung Karno, mengenai Sumpah Pemuda. Ya, beliau mengatakan, tapi warisilah Sumpah Pemuda. Kalau sekedar mewarisi abu, saudara-saudara akan puas dengan Indonesia yang sekarang sudah satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air. Tapi ini bukan tujuan akhir. Begitu salah satu kutipan dari pidato Bung Karno terkait dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Jadi anak-anakku sekalian ya, kita sebagai generasi muda, generasi yang sudah merdeka dari penjajahan bangsa asing ya, penjajahan. Nah, kita harus mewarisi semangat dari Sumpah Pemuda agar kita tidak hancur, kita tidak lemah, dan kita masih tetap terus bisa meneruskan perjuangan dari para pahlawan-pahlawan kita. Nah, itu ya. Nah, kemudian di sini kalian sudah mengakses bahan ajar dan LKPD yang tadi saya kirimkan lewat grup chat? Sudah. Oke, nah sudah dibaca semuanya? Sudah, Ibu. Sudah, ya, bagus. Nah, setiap kelompok tadi sudah membaca terkait dengan lembar kerjanya, kemudian sudah memahami terkait dengan langkah-langkah yang harus dilakukan, ya. Ini langkah-langkah yang harus dilakukan, jadi nanti kalian silakan diakses Padlet-nya, ya. Kemudian nanti Padlet-nya bisa scan di sini ya. Silakan boleh. Dan silakan untuk memulai diskusi bersama anggota kelompok. Waktu yang saya berikan 30 menit ya untuk diskusi ya. Semuanya sudah bisa mengakses Padlet-nya? Saya udah, Bu. Sudah, oke, bagus ya nih. Yang lain kelompok 1. Abdul Aziz, Mega, dan juga Dodi sudah bisa mengakses Padlet-nya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. oke. Ya. Kelompok 1 bagaimana? Apakah ada kendala atau kesulitan dalam pengerjaan masalah ini? Atau penugasan ini? Tidak, Bu. Ya ada. Ini kelompok 1, kelompok Dodi, sudah sejauh mana pengerjaannya ya? Lagi nulis lagi, Bu, nih yang dari sudah kita diskusikan sedang ditulis ke dalam LKPD, Bu. Ada kendala, Dodi? Tidak, Bu, belum.
Oh, belum. Baik, silahkan diteruskan ya. Nanti kalau misalkan ada sesuatu yang dirasa sulit, boleh menanyakan kepada Ibu. Oke, Ibu mau ke Baik, Bu. kelompok 2 dulu. Bagaimana ini pengerjaannya sudah sampai mana? Iya, Bu, kami masih cari-cari referensi, Bu. Baik. Ada kesulitan? Sekarang masih belum, Bu. Oh iya, silahkan dilanjutkan ya. Oke, Ibu ingatkan lagi ya anak-anak, waktu kalian tinggal 5 menit lagi, silahkan dipersiapkan nanti untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Oke, ya, waktunya sudah selesai ya anak-anak ya. Kelompok 1 sudah selesai kelompok 1? Mega, Aji, Dodi, sudah selesai? Lagi, Bu. Sedikit lagi, Bu. Sedikit lagi. Kelompok 2? Grace Sandi ini tidak ada suaranya, Grace Sandi. Masih ke toilet kayaknya, Bu. Toilet, oke. Ya, sudah ya, waktunya sudah selesai. Silakan dipresentasikan untuk kelompok 1. Silakan maju ke depan ya, kemudian presentasikan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan. Ya, Siapa kami nih kelompok 1? Saya, Dodi. Bu. Oke. Mega sama Ajis. Ya, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Dodi, lalu Mega dan Ajis. Kami akan menjawab atau membahas tentang yang sesuai dengan LKPD yang kita telah kerjakan. Jadi dari menurut kelompok kami, nilai intoleransi itu tidak sesuai, Bu, dengan nilai-nilai Sumpah Pemuda, yaitu persatuan. Karena kan intoleransi berarti tidak toleran dengan golongan yang berbeda dengan kita. Harusnya kita toleransi, karena kan di Sumpah Pemuda banyak perbedaan, dari perbedaan agama dan suku. Harusnya walaupun perbedaan itu bisa menjadi penyatu kita gitu. Jadi toleransi itu tidak sesuai dengan nilai Sumpah Pemuda, Bu. Begitu, sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya penampilan dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ya, good job ya, Nak. Silakan untuk kelompok 2 boleh memberikan tanggapan kepada kelompok 1 terkait dengan pemaparan hasil diskusi yang sudah disampaikan. Dari kelompok 2 ada? Untuk menanggapi kelompok 1? Atau sudah cukup ya? Kelompok 1 sudah baik ya? Sudah secara lugas menyampaikan pendapatnya dan juga baik ya. Oke, dilanjut ke kelompok 2. Silahkan kelompok 2, siapa yang mau mewakilinya? Saya, Bu. Oke, Yeni. Silahkan, Yeni. Oke, baiklah. Saya akan mewakili presentasi dari kelompok 2 yang membahas mengenai makna Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda memiliki makna yang sangat mendalam bagi Indonesia. Diketahui Sumpah Pemuda bagian dari sejarah dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi Sumpah Pemuda mengobarkan semangat juang rakyat Indonesia, khususnya para pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Meskipun Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa, nah itu disatukan melalui Sumpah Pemuda ini.
Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 2, Bu. Ya, bagus sekali tadi penampilan dari kelompok 2 ya. Jadi tadi juga melengkapi dari kelompok yang pertama. Ya, betul sekali tadi pemaparan dari kelompok 1 dan kelompok 2 bahwasanya Sumpah Pemuda itu bukanlah hal yang lalu, yang sudah berlalu, tapi kita harus bisa memaknai apa yang ada di dalam Sumpah Pemuda itu. Dan ketika kita memaknai, maka kita akan lebih menghargai apa yang sudah dicapai oleh para pendahulu kita. Dan ketika kita sudah menghargai, maka tidak akan lagi ada yang namanya intoleransi, kemudian pertentangan antar suku, ras, dan juga agama. Ya, yang ada kita akan menjadi negara kesatuan yang kuat, ya, karena kita bersatu dan memaknai dan serta menghargai nilai-nilai yang ada pada Sumpah Pemuda. Oke, nah terima kasih ya anak-anak sudah bekerja sama dengan baik, sudah melakukan yang terbaik dalam setiap proses pembelajaran kita hari ini. Tibalah kita di penghujung pembelajaran kita hari ini ya. Sebelum Ibu akhiri ya, mari kita bersama-sama memberikan kesimpulan apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran kita hari ini. Yo, siapa di sini yang tadi belum aktif nih? Abdul Aziz. Gimana Abdul Aziz? Kira-kira apa Ya, Bu. ya yang Abdul Aziz dapatkan nih dari pembelajaran kita hari ini? Menjaga persatuan dan kesatuan, Bu. Ya, menjaga persatuan dan kesatuan. Abdul Aziz sebagai pemuda masa kini, kira-kira bagaimana tanggapannya terkait dengan masalah intoleransi tadi yang ada di lembar kerja? Loh, Bu. Ya. Jadi bagaimana nih pendapatnya Abdul Aziz terkait dengan masalah tadi, terkait dengan intoleransi dan kaitannya dengan nilai-nilai Sumpah Pemuda? Sama-sama menjaga aja, Bu. Ya, sama-sama saling menjaga ya, dan menghargai satu dengan yang lainnya. Oke. Kemudian apa lagi ya yang kita dapatkan dari pembelajaran kita hari ini kira-kira? Dodi atau Yeni mungkin? Kita harus jaga persaudaraan, Bu, persatuan. Iya, betul. Harus jaga persaudaraan, harus jaga persatuan. Ya, kemudian kita juga harus saling tenggang rasa antar umat beragama. Kalau misalkan berdasarkan dari artikel yang tadi, kita tidak boleh tersulut dari informasi-informasi yang belum akurat seperti itu. Ya, sebelum kita mengakhiri ya, mari kita kerjakan dulu soal yang ada di sini ya. Nanti kalian boleh klik linknya, kemudian nanti masuk ke Google Form. Di situ soalnya berupa soal uraian, ada 4 soal, masing-masing soal poinnya ada 25. Ya, jadi nanti silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Oke, waktunya adalah 10 menit ya untuk pengerjaan soal ini. Oke, baik. Saya mengecek nih yang sudah masuk. Ya, tinggal satu lagi. Oke, nah sekarang udah lengkap semuanya. Ya, alhamdulillah semuanya nilainya ini sudah bagus ya. 3 siswa yang mendapatkan nilai 100. Di sini ada Dodi ya, ada Abdul Aziz, kemudian ada Yeni ya, selamat dapat nilai 100 untuk pertemuan kita hari ini. Tepuk tangan dulu. Ya, kemudian untuk Grace Andi dan Mega juga mendapatkan nilai di atas KKM, yaitu KKM kita 75 ya. Jadi Ibu belum menyampaikan. Oke, begitu saja ya yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kita hari ini.
Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Jangan lupa minggu depan kita mulai belajar mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Silakan kalian cari informasi yang sebanyak-banyaknya terkait dengan pendudukan Jepang di Indonesia. Oke, sebelum menutup pembelajaran, silakan KM memimpin doa terlebih dahulu. Abdul Aziz. Baik, sebelum belajar berakhir, mari kita ucap syukur. Bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga anak-anakku, kalian luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.